Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anhari Oke. Kita lagi ngobrol santai ceritanya ya di rumah nih, karena memang sudah kangen juga camping. Jadi kita buat suasana kayak di camping nih, Pak. Jadi kita ngobrol santai. Ini kita namakan programnya adalah Opra, obrolan praktis. Di sini sudah ada teman-teman kita nih, ada Pak Imam. Halo Pak Imam, terus Pak. Sini ada Om Riko. Ditemani dengan api unggun. Oke, hari ini kebetulan kita baru selesai melaksanakan momen Idul Fitri. Bulan suci Ramadan sudah selesai, kemudian kita tutup dengan 1 Syawal ya. Gitu ya, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Pak Imam, Om Riko. Ya. Topik kita mungkin nggak usah terlalu berat nih, kalau ngomongin politik panjang urusannya ya kan? Iya kan? Ya, kita kayaknya topik-topik tipis-tipis aja lah. Kita ngomongin tentang perubahan. Perubahan ini kan luas ya? Ya, perubahan ya, tentunya perubahan ini kita perubahan yang lebih baik. Ya. Ya, kita kalau ngomongin perubahan kan banyak nih. Perubahan di organisasi, mungkin di kantor bisa juga ya kan. Kemudian perubahan di keluarga, perubahan di diri kita sendiri, ya tentunya kita lebih baik. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu nih ya, santai-santai. Terkait dasarnya dulu deh perubahan. Menurut Pak Imam dulu ya Pak. Kira-kira menurut Pak Imam, perubahan itu perlu nggak Pak? Perubahan lebih baik ya? Perubahan yang lebih baik kalau saya sih perlu ya. Kalau dari sisi saya, pengalaman saya lebih ke banyak pindah-pindah perusahaan. Betul. Saya di situ jadi saya tahu di perusahaan ini kayak gimana, di perusahaan itu kayak gimana. Jadi emang di setiap perusahaan juga beda-beda gitu kan. Selalu ada perubahan-perubahan ya, dari tadinya yang manajemennya bagus pindah ke B jadi agak kurang manajemennya. Jadi ya dari situ sih jadi lebih belajar jadi setiap pindah-pindah lagi itu jadi kita jadi kita udah bisa siap-siap beradaptasi gitu. Kalau ini perusahaan ini ternyata begini nih, jadi sama nih kayak kemarin perusahaan yang C nih. Jadi ya alhamdulillah sih kalau kita emang bisa belajar beradaptasi dengan cepat. Alhamdulillah sih. Artinya setiap masing-masing pasti ada plus minusnya ya Pak. Iya benar. Tetapi yang jelas kalau perubahan yang lebih baik tentunya perlu ya. Perlu. Nah itu juga makanya pindah-pindah ya, karena motivasinya biar lebih baik lagi gitu, dari sisi salary atau sisi mana gitu. Itu kan. paling utama lah ya. Siap. Oke, ngomongin perubahan dari Om Riko kan. Secara umum dulu lah ya, Kira-kira perlu nggak sih, terus kenapa sih kita harus berubah menjadi lebih baik? Pasti sih, untuk perubahan itu kan buat kita lebih baik ya, dari segi mungkin dari lingkungan, pribadi kita juga yang lebih baik. Jadi perubahan itu yang menurutku hal yang lebih positif, baik itu kehidupan, lingkungan kerja, dan juga dalam masyarakat ya, dan sosial banyak lah ya untuk perubahan-perubahan itu. Jadi intinya lebih ke positifnya, mungkin dari cara kita berkomunikasi, dari cara kita bekerja, dan kita juga belajar mungkin dari contoh di Pak Imam tadi nih tentang organisasi atau mungkin dalam pekerjaan ya. Nanti kan menuju perubahan yang lebih baik dari segi pekerjaan. Jadi ya mungkin dari segi lingkungan kerja, terus dan saya juga jenjang karir dan sebagainya. Benar Pak Imam ya? Oke. Kalau ngomongin perubahan tadi berarti sudah mengarah ke ngomongin organisasi nih. Iya. Oke, enggak apa-apa. Jadi kita nyambung nih. Pak, apa sih yang faktor-faktor apa yang bisa membuat satu organisasi itu bisa berubah lebih baik? Faktor apa Pak? Di antaranya yang Bapak ketahui supaya organisasi itu jadi bagus itu, apa sih harus yang dilakukan pegawainya? Tanggung jawab atau yang lain, pokoknya intinya apa yang membuat bisa perubahan satu organisasi atau katakan perusahaan itu bisa lebih baik, supaya juga Sobat Opra yang mungkin basicnya adalah seorang pegawai, karyawan,
dapat nih pencerahannya nggak? Ini kan pengalaman kita. Perubahan Spot expert. Untuk bisa lebih baik lah intinya, untuk membuat atau mendukung si organisasi atau kantor itu bisa jadi lebih baik gitu. kalau saya sih ya dari suatu organisasi ya lebih baik ya. Intinya sih dari pemimpinnya. Dari pembimbingnya Dari dulu, kepalanya harus dulu, bagaimana iya, Pak? Iya harus. Dianya juga punya visi misi yang lebih bagus, yang lebih baik gitu kan. Insya Allah kalau emang kepalanya punya visi misi yang bagus, yang lebih baik, Insya Allah tim-timnya akan ikut Ngikut, gitu ya. kan. Iya. Tapi dari sisi oke Pak, katakanlah si pemimpin ini sudah punya visi lah bahasanya kan, dia pengen ya namanya dia pemilik satu perusahaan ya kan, pemilik organisasi pasti intinya pengen perusahaan itu maju lebih baik. Kira-kira apa nih yang harus kita lakukan nih untuk mendukung si pimpinan tersebut, pegawainya nih, supaya maksudnya ya jangan malas atau apa, pokoknya apalah yang membuat kita supaya kompak, bagus organisasi itu diantaranya lah kira-kira. Ya salah satunya ya berarti harus si pegawai itu ya mengikuti aturan si pemimpin gitu. Oke. Harus benar-benar mengikuti instruksi dari arahan si kepalanya gitu kan. Dan dia ini juga jangan ada sikap cuek, jangan ada sikap bodo amat lah, Males ya. Males gitu sih. Oke. Lanjut dulu. Oke, jadi itu ya, kira-kira nyambung nih Om Riko. Kira-kira apalagi nih yang kira-kira harus dilakukan seorang pegawai untuk bisa support satu organisasi itu lebih baik? Di Jadi kan antaranya. ya mungkin kalau kita bekerja atau berorganisasi di suatu perusahaan ya pasti ada visi misinya, balik lagi kayak tadi Pak Nalita sama Pak Imam ya, udah ada visi misinya. Pasti visi misi itu akan disupport oleh tim atau mungkin atasan kita ya, yang menjembatani kita atau perahu kita untuk kita bagaimana arahnya. Contohnya mungkin dari leader kita, manajer kita, atau supervisor orang lainnya. Nah itu kan dari sebagai seorang atasan harus bisa tuh manage tuh gimana tuh nanti berjalan gimana tuh perusahaan tuh bisa bergerak dengan baik, perubahan yang baik lainnya ya. Yang pertama itu harus dimulai dari internal dulu, tim Apa dulu tuh? ya, tim dulu. Nah pertama dari seorang leader atau mungkin manajer atau VP itu biasanya harus care dulu, sama care kepada Pegawainya. pegawai, mungkin dari teman-teman timnya ya, yang atasan kita lah. Jadi ya. saling memiliki lah gitu Saling ya. betul. Oke, Jadi terus ya intinya boleh di bawah keluargaan, tapi tetap profesional ya. Jadi tetap menghargai lah apa sekecil apapun kerjaannya, menghargai itu sebagai atasan ya. Dan juga ya saling kasih motivasi, support. Kalau dapat kita dengerin keluhannya. Jadi kayak kita nggak biasa aja gitu, nggak kita dengerin dulu mereka ada problemnya apa. Nah itu kita lingkungan yang harmonis lah, kayak yang sehat. Jadi apa-apa kita diskusikan. Jadi jadi kalau bawahan atau intinya karyawan lah yang di bawahnya itu bisa semangat kayaknya, gue didengerin nih, berarti gue harus berjuang atau mencapai target itu perusahaan itu lebih baik lagi gitu. Atasan kan care sama kita kok, ya kita harus berikan perusahaan juga terbaik dong, atasan kita juga dong. Iya. Gitu. Jadi semuanya dari sisi pimpinan, atasan dan pegawai ini harus Berkaitan. kerjasama. Iya, kerjasama. Dan Iya. tadi saya garis bawahi tadi ada saling memiliki ya, care ya. Oke. Itu Nah, juga berpengaruh ya. Itu penting Saya share pengalaman saya ya. Itu juga berpengaruh banget. Jadi saya nggak mau sebutin perusahaannya, tapi dulu buat contoh aja ya saya, Pak ya. Apa-apa buat bekerja. pengalaman sobat operasi. Sebelumnya di perusahaan itu kan masih chaos nih di departemennya nih. Saya datang itu alhamdulillah gitu kan, pelan-pelan jalan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, akhirnya udah klop nih tim saya kan, udah lebih baik, udah berjalan semua. Apa tuh yang Bapak lakukan tuh Pak supaya bisa lebih? Ya kalau saya kan tipe pimpinan yang lebih mengayomi, Oke. lebih membimbing. Oke. Jadi ada yang kurang diarahkan. Kalau Oke. misalnya ada yang lagi sibuk ya dibagi-bagi, dibantu gitu kan. Nah itu saya menurut saya udah mantep lah tim saya, udah bagus lah udah. Karena kan dari satu sisi juga mereka udah berpengalaman semua ya. Betul. Nah setelah saya waktu itu udah ada tempat yang lebih baik kan. Saya bilang udahlah saya pindah lah. Saya juga yakin lah tim saya mah udah rapi semua. Oke. Ternyata setelah saya out, ganti pimpinan yang
tim saya akhirnya dipromosiin. Ternyata berpengaruh, ternyata tim yang udah solid karena lagi pimpinannya ya mohon maaf ya entah kurang kurang aware ya. atau apa Iya, ya iya. ternyata sampai sekarang saya dengar kabar ya Berantakan. berantakan dalam satu tim udah nggak harmonis. Ya. Saya juga dengernya sedih gitu, makanya ternyata ya balik lagi seorang pimpinan itu berpengaruh banget. berpengaruh. Perubahan itu Berarti gitu. kuncinya itu sebenarnya ada di leadernya ya, Pak. Iya. Kalau leadernya dia tidak bisa mengayomi tadi, membawa Suasana ya timnya itu lebih baik, akan kacau ya, Pak. Iya. Kira-kira yang membuat, maaf nih Pak, kira-kira ya kan kita pasti di dalam satu perusahaan tuh atau divisi, mungkin nggak hanya di divisi kita ya, divisi yang lain tapi satu perusahaan gitu kan. Mungkin ada juga sih yang ya apa ya, dia juga kurang care dengan, mungkin pimpinannya sih nggak ada namanya pimpinan itu pengen hancur ya perusahaannya, kan nggak mungkin kan. Tapi menurut Bapak nih, Om Riko juga ya sama-sama nih, kira-kira apa sih yang kendalanya biasanya yang terjadi ini, kan biar kita juga tahu nih, karena kita ngomongin podcast di Opera ini, kita pengen membahas satu persoalan yang kita sama-sama pecahkan nih. Kira-kira apa tuh Pak masalah yang membuat kadang-kadang orang itu tidak apa ya, tidak bisa sejalan dengan pimpinannya tuh, apa tuh faktornya Pak kira-kira? Ya, salah satunya ya banyak sih ya. banyak sih ya. Coba. Salah satunya ya mungkin pimpinannya kurang aware, kurang perhatian ke bawah, dan mungkin dilihat apa bisa Cuman jadi kurangan aja biar timnya membandingkan dengan pimpinan yang lama. ya. Oh dulu mah si A mah bantu, ini mah kok sekarang Kurang kurang gitu. bantu, kurang cuek. Setiap dulu masih A mah kalau ada masalah apa-apa dia maju paling depan, solusi selalu dapet. Sedangkan yang ini mah ujung-ujungnya kita sendiri yang kerja, istilahnya kita sendiri yang Oke. pusing gitu. Jadi ya dari situ yang mulai nggak beres nih. Jadi udah nggak harmonis, jadi Oke. main salah-salahan. Jadi Oke. ya kalau pimpinan yang cuek begitu sih ya di mana-mana Akhirnya imbasnya di staff dan timnya ya. iya. Nah, sisi lain ya mungkin Om Riko, itu kan kalau dari sisi ya karena pimpinannya seolah-olah ya, ini menyalahkan pimpinannya, tetapi ada nggak persoalan lain yang bisa jadi bukan karena pimpinannya nih? Apa aja nih kira-kira Om Riko, dari personal ininya lah, pegawainya lah gitu, biasanya apa yang membuat itu? Biasanya kalau personal ya biasanya mungkin saya geng-gengkan sih ya sih kayak gitu ada sih biasanya. Kalau dia geng-gengkan ya pasti kadang-kadang dia gua masuk nama ini, pasti ada kayak gitu. Maksudnya mengkotak-kotakan gitu? Kotak-kotakan, nah itu pasti akan menghambat suatu perusahaan atau organisasi di sini itu untuk maju sih biasanya. Apalagi kalau dari atas sendiri nggak bisa ngayomi semua atau mikir ya, maksudnya ngebela sih, kayak intinya ya sebagai kepala harus bisa menjaga itu, jangan sampai ada kotak-kotak kayak itu sih maksudnya. Ketika ada kotak-kotak itu pasti ya tim itu biasanya ya pasti akan kurang bagus kinerjanya. Betul, jadi kayak misalnya gua nggak ini, gua nggak ini ya kayak gitu sih biasanya. Jadi kayak ya ada hambatan lah, jadi kayak nggak bakal maksimal. Karena kan kalau misalnya di tim itu atau di tempat kerja kalau sebagai tim ya harus kompak, nggak bisa mungkin dia nggak suka ini, dia suka ini jadi baper kayak gitu sih. Saya kan berarti Biasanya kan nggak sih, bener setiap tim seperti itu kan pasti ada orang nih yang Betul. ya katakan kita anggap kompornya, kumannya ya kan. Nah, Ya. pasti tuh artinya ya kita oke lah, kita dari sisi pegawainya dulu lah gitu. Kalau dari pimpinan kan tadi udah jelas ya disampaikan Pak Iman. Yang penting pimpinan tuh bisa mengarahkan, mengayomi, ya empati, ya kan simpati dan lain-lain lah. Tetapi pasti ada nih kan hal-hal yang memang menghambat nih dari sisi pegawainya. Trik apa sih yang bisa kita berikan nih buat ya pegawai yang seperti itu nih? Apakah kita jauhin? Apakah kita gimana kan? Artinya harus ada yang bisa angkat nih. Karena kalau kita jauhin malah jadi kuman nih Pak, menyebar ke yang lainnya kan. Nah, gimana caranya nih Pak mengatasi kalau ya mungkin Sobat Opera juga bisa ya istilahnya pengen tahu juga lah kira-kira solusinya apa sih buat orang yang mungkin nggak mau diatur kayak gitulah, kira-kira apa nih kalau dari sisi kita mungkin pimpinannya lah mestinya. Ya biasanya kalau dari sisi pemimpin ya sebagai seorang pemimpin harus tahu ya karakternya, atau mungkin sebagai salah satunya nih, oh berarti ini anak kayak gini ya, gua gimana caranya, harus Pendekatan ya. iya pendekatan gimana sih gua dapet sama dia, terus ya, intinya kayak gua nge-share sama dia, sharing sama gua nih, gua kasih solusi lu jangan begini, gitu kayak kasih bimbingan lah kayak gitu. Jadi kita tuh satu keluarga nih, satu perahu yang sama, jangan sampai ada kayak gini di kita. Jadi efisien saya ada ya mungkin ada permasalahan yang diselesaikan dengan baik-baik intinya ya. Jadi jangan jadi orang yang di circle itu ya buruk lah gitu bagi
lingkungan atau di sini. Jadi pasti seorang pemimpin tahu sih bagaimana manage-nya anak-anaknya gimana ya nanti dia akan ya ini begini ya udah begini kan caranya gini biar nanti kedepannya nggak ada kasus seperti itu sebenarnya, nggak ada yang benci di situ, nggak ada kata-kata. Jadi seorang pemimpin juga harus penting itu satu harus bisa memahami skill itu penting banget salah satunya itu sebagai pemimpin. Iya betul. Jadi memang seorang pemimpin harus bisa memahami anaknya lah. Iya. Kan kalau namanya kita pegawai ini kan anak-anaknya kan sebenarnya. Artinya seorang tua atau pimpinan harus bisa memahami anaknya seperti apa. Kadang kita juga ya dalam keluarga aja lah namanya ada anak satu kedua kan pasti berbeda ya Pak karakternya kan. Ada emang yang sudah nurut udah nggak usah diatur lagi udah mandiri lah. Ada juga yang seperti itu. Artinya tetap kita harus dengan komunikasi yang baik ya. Kemudian seorang pemimpin itu nggak boleh sama sekali mengejat atau punya pemikiran sepihak ya gitu ya. Dia pemikiran general semuanya. Jadi dan tidak boleh banding-bandingan kali ya. Iya nggak boleh itu banding itu nggak boleh contoh nggak menyalahkan tuh nggak boleh. Kita harus cari solusi bareng-bareng. Lu salah ya udah berarti gue cari solusi buat kita bareng-bareng, jangan sampai menyalahkan. Tuh pasti kalau ketika menyalahkan satu orang misalnya dia nih salah nih gitu salah ini pasti dia akan drop banget pasti. Iya dia kerja pun nggak bakal semangat. Diajak face to face aja ngobrolnya gitu kan, diajak ngomong baik-baik ya. Kalau dari saya sih ya kita meyakinkan dia aja gitu, meyakinkan si kompor itu ya supaya tumbuh rasa percaya dia ke pemimpin itu gitu kan. Kita meyakinkan dia untuk udah kamu percaya gitu kan. Jadi kita ngeyakinin dia untuk percaya sama si pemimpin itu kan. Kita baik-baik ngomongnya gitu. Karena kalau dari pengalaman saya kalau dia omongin keras ya nggak bakal masuk. Iya. Harus benar-benar. Karena pasti mereka melakukan itu karena pasti ada alasannya ya Pak. Iya. Selagi dia masih manusia yang punya akal dan pikiran, saya yakin masih bisa diingatkan. Tergantung ya tadi skill dari seorang pemimpin untuk bisa melakukan pendekatan ya. Itu sih penting. Iya. Kalau misalkan ada juga ya satu seorang pemimpin tuh yang mungkin sifatnya juga agak diktator ya. Ini enggak sih, jadi ada nih satu organisasi yang mungkin punya pimpinan yang memang dia agak keras. Mungkin kerasnya apa nggak tahu, dia disiplin atau gimana. Tapi ketika dia nggak bisa di pegawainya nih ya, timnya gitu nggak bisa, keluarkan gantian lain. Menurut Bapak nih, itu hal yang bagus ya Pak? Enggak itu ya? Bukan solusi ya? Ya ada sih yang kayak gitu. Ada banyak sebenarnya. Cuman ya baik lagi sebagai orang pemimpin itu harus jaga sikap walaupun sebagai diktator dia harus menjaga kondisinya gimana teman-teman dia gimana suasananya gimana situasi gimana dia bisa boleh keras cuma harus tahu situasi dan tempat. Jadi nggak bisa sembarangan juga ini anak gini nggak bisa kayak gitu. Jadi harus pelan-pelan. Jadi ya mengerti lah harus sebagai orang harus paham sebagai orang paham bagaimana. Karena kalau misalkan tipenya seperti itu ya nggak akan ada selesainya ya Pak. Artinya ini nggak dikasih tahu nih persoalannya, nggak dikasih tahu caranya, yang keluar lagi ya nanti datang lagi yang baru nggak sesuai dengan ini kita ya akhirnya keluarin lagi. Berarti jalan satu-satunya adalah komunikasi tadi ya. Artinya ketika mungkin dia belum sesuai dengan visi dan misi kita di organisasi atau pimpinan, maka kita harus komunikasikan. Ini lo harus begini loh. Jadi artinya ya nggak suka langsung cut, langsung lewat itu kurang ini ya Pak. Ya kalau kayak gitu nggak maju-maju ya. Nggak bakal maju. Iya. Itu kalau di pimpinan kayak gitu susah, jadi kan susah maju. Karena ya semestinya ketika kita punya visi dan misi dan tujuan, otomatis kita harus menjelaskan kepada bawahan kita ya, staff kita atau tim kita lah, supaya dia tuh paham apa yang kita mau. Karena kalau kita nggak menjelaskan, tahu-tahu kita marah terus kita besok gua keluarin, ya kan, cut, ya datang lagi yang baru akan begitu terus. Iya, akan gitu ya. Mengulang terus ya, terulang. Sampai kapan ya nggak tahu deh, mungkin sampai bosen kali kalau kayak iya. Oke. Karakternya lain lagi, ntar keluar yang datang karakternya lain lagi. Oke. Mungkin pesan-pesan ya kan buat seluruh pegawai, karyawan yang memang saat ini sedang bekerja di satu perusahaan atau organisasi agar kita bisa lebih sejalan dengan organisasi dan pimpinan. Apa sih Pak yang kiat-kiat yang harus kita lakukan dari sisi pegawainya ya Pak?
apa sih yang harus dilakukan supaya kita lebih nyaman, kemudian kita juga enjoy di perusahaan tersebut dan insya Allah akan langgeng gitu. Kiat-kiat apa aja Pak? Mungkin poin-poinnya tuh Pak. Baik Pak Imam dulu lah. Dari saya satu ya, si pegawai harus mengikuti instruksi si pemimpin ya. Oke. Itu satu. Tetap harus taat ya Pak. Tetap harus taat. Tuh, karena mau nggak mau kan dia juga pimpinan kita kan. Iya. Namanya Dia- kita bekerja di situ iya, ya kan, dia kita harus yang ngikutin menilai- dong. Yang menilai kita Iya. gitu kan, kita nggak bisa kerja selengean sama kita tetap harus mengikuti instruksi dia gitu. Yang kedua ya apa namanya, kita ya sambil belajar aja gitu kan, kalau emang ada yang tidak sepaham gitu ya, kita ikutin aja, mungkin itu juga bisa jadi pelajaran buat kita gitu, hal-hal yang baru gitu, karena kan namanya pimpinan juga kan nggak mungkin sepemikiran karyawan juga kan, pasti ada Iya. aja, wah kok begini sih, dulu pimpinan yang begini nggak begini. Iya. Ini nggak akan sama Nggak lah ya. akan sama itu. Terus Terus banyak sabar sih. intinya mungkin kalau namanya kita pegawai Iya. harus bisa membaca dan memahami dulu ya. Iya, benar. Ya pertama sih betul ya, kita harus hormat dan ikuti perintah organisasi dan atasan, karena memang bagaimanapun kita ini kan pegawai yang artinya kita bekerja ya digaji oleh mereka gitu Iya. kan. Ya nggak mungkin dong saya lah pengusaha terus tiba-tiba pegawai yang saya ini nggak nurut, nggak manut, kita mau jalan ke kiri dia mau ke kanan, ya nggak bisa dong gitu kan. Jadi tetap seperti itu ya. Kemudian tadi Pak Imam juga menyampaikan bahwa kita ya sabar juga ya, kemudian kita memahami, Iya. yang paling penting tuh. Oke, Om Riko nih, kira-kira apa nih kiatnya supaya ya tadi kita bisa sejalan dengan organisasi itu? Nah, pertama sih ya SOP dulu sih ya. Jadi SOP itu kan sebagai Pak yang ngomong kayak kita jalani lah. Kan kita dapat sebagai jadi karyawan atau sebagai kerja di perusahaan organisasi itu masih ada SOP nya. Harus tadi. Jadi kita jangan melanggar intinya ya, sesuai dengan apa yang ditetapkan. Kedua ya intinya ya, keduanya ya benar, kalau atas ngomong apa ya kita juga harus pahami juga, mungkin kondisi kayak gimana atas aja pahami juga, ya mungkin disamain satu atasan kita sama itu dibanding-bandingin lah intinya ya, Betul. kita saling memahami juga di sini satu juga atasan kita. Terus ke lingkungan kerja juga kalau bisa kita yang harmonis juga lah, jangan ada berantemnya baper-baperan kayak gitu sih. Itu sih Iya. penting sih, Betul, itu betul. penting banget. Jadi bisa tercipta lingkungan yang harmonis hingga nanti perusahaan itu bisa lebih maju kayak gitu. Oke. Dan juga dari diri kita ya intinya ya kita bekerja untuk kehidupan kita, buat masyarakat lainnya atau perusahaan, balik lagi itu ya ibadah sebenarnya. Iya, betul. Ya namanya kita juga lagi mengais rezeki untuk anak istri di rumah ya kan, istilahnya, atau orang yang kita sayangi di rumah, otomatis kita juga harus benar-benar juga ya Pak, maksudnya bekerja ini, karena ya bagaimanapun tadi kembali lagi kodratnya kita adalah sebagai pegawai ya harus ngikutin aturan main yang ada kan. Kalau kita nggak bisa kritik, nggak bisa dikasih masukan, ya agak susah juga ya Pak, kan namanya juga kita masih bekerja. Oke, closing statement dari berdua nih Pak Imam sama Om Riko. Terakhir closingnya adalah kalau kita sebagai pemimpin harus bagaimana Pak? Supaya tadi kan kita dari sisi pegawai ya, kira-kira harus bagaimana Pak seorang pemimpin supaya istilahnya anak-anak kita ini pegawai ini nyaman gitu? Apa aja Pak kira-kira Pak? Kalau dari saya ya, pertama ya kita harus mempelajari karakter masing-masing karyawan ya. Oke. Mempelajari, jadi biar kita tahu Satu-satu harus tahu ya Pak. Iya, jadi kita bisa misalnya si A nih, wah ini mah begini, berarti ngomonginnya harus baik-baik. Gimana caranya? pelan-pelan, iya itu. Masing-masing ada caranya ya Iya, Pak. masing-masing ada Nggak bisa caranya. pukul rata ya kan? Nah, kita juga yang kedua ya, kita harus mengayomi, membimbing, jangan jadi pimpinan itu jangan cuek bebek gitu ya. Kita benar-benar namanya kita pimpinan ya, walaupun kita nggak kerja teknis, tapi kan berarti kan tugas kita mengawasi mereka gitu. Betul. Kan. Kalau mereka ada kesulitan ya dibantu, karena dengan hal kecil, aware yang kecil pun mereka juga pasti senang lah. Oh, walaupun kita cuma sini saya bantu, coba sini ntar udah apa-apa mah nama saya aja bawa-bawa, itu saya yakin mereka juga pasti senang gitu. Jadi mereka tuh nggak pusing gitu. Oh berarti kalau kerja sama si Ama, kalau di organisasi A mah nggak pusing, dia aja udah nggak. Kalau kata saya sih di situ pegawai bakal senang gitu kan, karena kalau saya sih Ada leadership tadi ya. iya, jadi emang mereka job desk-nya A B C D, ya udah A B C D gitu kan. Untuk ada permasalahan apa-apa ya berarti itu tugasnya si leadernya itu kan. betul. Itu sih dari pengalaman saya yang bikin
tim jadi Nyaman ya. nyaman gitu ya. Kalau dari sisi saya lagi ya jangan lupa lah kalau misalnya ada rezeki ya berbagilah ke tim istilahnya ya. Yuk makan hari ini jangan besok jangan ada yang mau makan siang, itu aja udah pada senang. Jadi hal-hal yang tidak sepele tapi efeknya akan besar ya Pak. Iya. Dan jangan lupa juga bahwa namanya kita udah jadi pimpinan pasti kan dari bawah. Iya. Jadi jangan lupa maksudnya ketika udah naik tuh jangan lupa ke bawah gitu kan Iya, harusnya. benar. Jadi kita harus bisa merasakan. Makanya saya juga kan karena saya kan dari bawah ya, dari staf biasa, jadi saya ngerti gitu kalau seorang pimpinan itu kalau dimarahin bagaimana si bawahannya itu kan. Jadi seorang pimpinan ngerti kalau, karena saya ngerasain di bawah jadi kan pas sudah di atas nggak semena-mena gitu. Jadi masih kalau masalah begini dimarahin nanti kasih apa sakit hati atau apa gitu. Jadi kalau emang ada yang, kalau saya sih kalau hal-hal kecil ya wajar lah, yang penting tidak merugikan organisasi atau perusahaan sih. Mantap Pak Imam. Om Riko, closing statement kalau kita posisinya jadi pimpinan lah ya. Ada yang berbeda dong. Iya. Terlebih sama mungkin dari Bang Imam yang memang seorang pemimpin tetap harus care sih, harus peduli sama bawahannya. Pertama kalau dari saya sih mungkin kalau sebagai atasan ya harus mendapatkan masing-masing sih. Jadi atasan itu tahu karakternya benar apa Imam, tahu karakter masing-masing gitu kan, anak seperti apa. Ya lebih ke pendekatan sih. Jadi kayak kan tahu karakter ini. Jadi nggak ada miss tuh, gitu, ada komunikasi kan. Jadi nggak ada yang bisa antara apa yang disampaikan dengan atasan kan, biasanya kayak gitu. Lalu mungkin keduanya ya sebagai atasan harus ada waktu juga sih, dimana waktunya harus tegas. Jadi nggak bisa yang sembarangan aja. Betul. Pukul rata. Iya betul. Waktunya waktu tegas, sadar, rendah hati itu harus penting sih. Jadi ya saling menolong juga, walaupun dia atasan kan kita harus peduli juga. Mungkin ini anak gue lagi kesulitan nih, ya coba gue bantu gitu kan, sebagai atasan lah intinya, memberikan arahan lah gitu ya, ngebantuin lah. Maka kalau kayak gitu pasti gue yakin sih dari anak-anak pun akan senang sama atasannya, pasti nah itu akan mendorong lingkungan kerja yang baik. Yes, mantap, luar biasa. Nah itu yang kuncinya atasan ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau menurut saya ya mungkin kesimpulan dari yang disampaikan Pak Imam, dari Om Riko, pertama kalau dari sisi pegawai itu kita harus siap segalanya. Siap segalanya itu apa? Namanya kita seorang pegawai itu, satu harus siap dikritik, siap diberikan masukan, siap mungkin dimarahin ya kan? Namanya tapi harus situasi dan kondisi. Iya. Kembali lagi itu dulu Om. Karena kita nggak bisa juga kita harus lu nggak boleh kayak ya, nggak bisa. Namanya pimpinan tuh namanya pegawai itu udah harus siap itu dulu. Artinya ya saya yakin juga pimpinan nggak akan segitu juga sih, tapi kitanya sendiri harus siap. Karena gini, kalau kita nggak siap, ketika kita dikritik, dikasih masukan, udah gue keluar aja, selesai. Ya mental down, dan kalau menurut saya bukan hanya mental down, itu mental kurang kuat, mental tempe, betul. Ya artinya kalau kita harus siap dulu, namanya kita udah mau bekerja loh. Kecuali kita kalau lu nggak mau istilahnya diingatkan, dikasih masukan, dikritik, ya harus buat perusahaan sendiri. Betul nggak? Itu dulu ya. Kemudian ya pegawai. Nah kalau dari sisi leader atau manajer ya mungkin tadi ya kita harus bisa memahami anak-anak kita. Namanya kita bekerja itu kan banyak lebih dari satu orang lebih ya kan. Artinya masing-masing kepala ini kan berbeda-beda. Tadi dia sampaikan bahwa setiap penyelesaian masing-masing ini akan ada beda cara penyelesaiannya. Hanya yang penting tadi bijaksana dan bisa mengayomi. Karena kalau udah seperti itu, insya Allah pegawai juga akan merasa nyaman. Artinya ketika ada persoalan yang mungkin timbul baik dari 1-2 orang gitu, kita harus memahami dulu. Nggak bisa kita menjudgment bahwa dia jelek lah bahasanya. Jadi apa sih yang dimaunya dia? Jadi kita harus beri pendekatan. Bahkan bila perlu harus face to face. Ya nggak bisa kita langsung di depan orang menjudgment bahwa dia lu nggak bener nih, terus membanding-bandingkan. Saya pikir kurang bijaksana lah, karena kita kalau ditegur di depan umum juga ya ada punya perasaan juga. Iya benar. Ya artinya ya kita sebagai pimpinan juga harus bisa memahami sama-sama. Jadi kalau antara pimpinan kita seperti itu, kemudian pegawai atau mungkin bawahan juga tadi udah berpikirnya lega seperti itu, ya saya yakin akan klop ya Pak. Dan itu juga kita bisa bawa di lingkungan sehari-hari dan lingkungan keluarga ya Pak. Betul. Ya tinggal menyesuaikan aja caranya kan, nggak mungkin kita menegur seperti karyawan ke istri kita atau pasangan kita atau ke anak kita kan, ya ada bedanya lah. Tapi secara teori pasti nggak jauh beda. Artinya kita mungkin kalau di lingkungan keluarga kan ya
sebagai pimpinan keluarga ya akan lebih mengayomi lah, memahami. Ya mungkin hampir sama, tapi tinggal bahasa dan caranya aja yang mungkin berbeda. Tapi sejauh itu ya hampir sama. Gitu ya Om ya. Terima kasih nih ngobrol-ngobrol santainya ya, obrolan praktis ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan sobat Opera juga di sana yang mungkin bisa jadi punya persoalan yang sama ya Pak. Iya betul. Karena hal-hal yang kita obrolin tadi itu sebenarnya hal yang biasa, tapi kalau kita tidak bisa saling memahami antara pegawai dan pimpinan, repot Pak. Iya benar. Kadang ada juga soalnya yang nggak cocok keluar dari sisi pegawainya nih. Ya sampai kapan? Kan kita pengen kita kerja terus kita lama gitu ya. Karena kalau lama kan berarti kita memahami, dari memahami itu dia akan jadi handal. Tapi kalau baru belum juga kita mahir karena tadi mental tempe tadi luar, ya udah besok lagi ketemu lagi di ini baru juga akan begitu lagi, ya nggak sih? Benar banget. Oke lah kalau gitu, mudah-mudahan obrolan praktis ini menjadi referensi atau ya bekal buat sobat Opera untuk bisa menyelesaikan persoalan. Ya kita juga berdoa semoga yang mungkin punya persoalan di perusahaannya yang tadi ya Pak, ya mungkin bisa cepat terselesaikan. Yang jadi pimpinan juga jangan jumawa ya, pokoknya bisa harus selesaikan juga dengan pegawainya sehingga organisasi itu bisa terus maju dan maju. Amin. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita doakan sehat selalu buat kita semuanya. Ya pokoknya sukses buat sobat Opera semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.